Kamu pernah kebayang nggak sih, kamu sendirian tengah malam, semua liftnya itu rusak kecuali satu, yaitu lift nomor 13. Katanya sih, kalau misalnya nih kamu masuk ke dalamnya, kamu nggak benar-benar sendirian di lift itu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, sesuatu di dalam lift itu bisa ngajak ngobrol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Jadi hari ini aku bakalan bawain dua cerita horor yang temanya itu adalah lift kantor, lift rumah sakit, lift dimanapun itu berada ya kan. Jadi gimana tuh ceritanya? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Do You Hear Me? Maukah kamu mendengar cerita? Jadi udah beberapa minggu ini lift di kantornya si Danu itu rusak teman-teman. Tentu aja dong, hal itu tuh kayak ngebuat si Danu itu kayak harus naik nih melalui tangga menuju ke lantai 2. Jadi kantornya itu ada di lantai 2. Jadi kayak dia harus naik tangga gitu kan. Nah, tempat ruangannya si Danu itu kerja gitu. Nah, setiap hari si Danu tuh kayak harus terbiasa tiba di kantor itu pukul 7 pagi. Itu udah pasti tank gitu kan, jam 7 pagi dia udah sampai di sana. Nah, di jam-jam itu biasanya cuma ada dia doang atau si Danu doang, satpam sama petugas maintenance dan juga cleaning service yang baru aja datang di kantor itu. Tapi hari itu apesnya menjadi hari yang beda banget buat si Danu ini gitu. Nah, jadi di jam 6.50 pagi, belum ada jam 7 ya, si Danu itu memandangi pintu basement dari parkiran area motor itu. Pintu dan juga si dindingnya basement itu memang terbuat dari kaca, jadi kayak tembus pandang lah gitu kan dari si parkiran itu. Biasanya memang ada satpam yang berdiri di dalam ruangan itu gitu. Tapi pagi itu tuh kayak nggak kelihatan ada satpam di situ, jadi nggak ada seorang pun lah di dalam sana itu. Nah, pada akhirnya karena dia udah diem doang di situ karena masih jam 6.50, si Danu tuh melangkahlah, dia santai dong karena masih jam 7 kurang gitu kan. Dia santai jalan menuju ke pintu masuk lift. Nah, lift di kantornya si Danu itu memiliki dua buah pintu ya. Jadi yang saling berseberangan. Nah, satunya itu menghadap ke timur, satunya itu menghadap lagi ke arah barat. Jadi kayak hadap-hadapan gitu loh. Nah, kalau misalnya masuk dari basement atau lantai 1, maka harus melalui pintu timur dan keluar menuju ruangannya di lantai 2 melalui pintu barat gitu. Kebayang lah ya, waktu si Danu itu hampir mencapai anak tangga yang berada di samping lift, tiba-tiba kedengeran ada suara disusul pintu lift yang terbuka dengan sendirinya tanpa ada seorang pun yang terlihat menekan tombol. Jadi terus di situ si Danu pun bilang kayak wah kebetulan nih gitu kan. Udah masuklah dia. Pikirnya dia kan wah senang aja lah ya kan, mungkin liftnya emang udah selesai diperbaiki gitu. Karena posisinya emang liftnya itu di minggu-minggu itu tuh lagi rusak karena waktu itu udah kebuka. Pikirnya si Danu oh udah selesai dibenerin nih, ternyata udah selesai nih maintenance-nya gitu kan. Jadi kayak ya udah masuk aja dia, nggak ada rasa curiga sedikit pun ya kan. Masuklah dia ke dalam lift itu buat menuju ke lantai 2. Dia berdiri menghadap ke pintu barat, pintu yang menuju ke lantai 2. Nah, perlahan-lahan pun pintu liftnya tuh nutup ya kan, nutup dan mulai bergerak naik tuh lift. Bersamaan dengan itu, kalau misalnya kita naik lift terus kita pencetlah tombol apa itu terus kita tunggu gitu kan. Nah, di belakangnya Danu itu tuh dia ngerasa kayak ada sesuatu atau something wrong it's happen gitu di belakangnya dia. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di balik tubuhnya itu gitu kan. Di situ si Danu pun kayak ragu lah ya kan. Pada akhirnya kayak dia cobalah dia noleh sedikit ke belakang set gitu. Nolehlah dia dan benar ada, dia ngeliat ada sosok perempuan yang berdiri tapi dia itu pakai dress tanpa lengan. Jadi kayak dress kayak gini tapi nggak ada lengannya, warnanya tuh putih. Rambutnya si cewek itu dia tuh tergerai sampai sepunggung panjang kan.
kulitnya tuh udah pucet banget, pucet kebiruan gitu loh, dan kepalanya tuh tertunduk jadi gini dia kan. Nah, tapi yang paling ngagetin si Danu, kakinya perempuan itu tuh terbalik teman-teman. Jadi tuh badannya tuh ngadepnya ke depan, nah tapi kakinya tuh ngadepnya ke belakang gitu loh, kayak kebalik gitu, paham kan maksudnya? Telapak kakinya tuh bukan ngadep ke depan, tapi tuh ngadepnya ke belakang. Nah, baru kali itu si Danu tuh kayak ngeliat bentuk kaki seaneh itu gitu kan. Tapi di situ karena Danu mikirnya, oh masih napak kok, ya udah berarti emang manusia, tapi kenapa dia nyeker ya gitu loh. Jadi kayak si Danu pun kayak bingung, tapi kayak ya udah selama dia napak harusnya sih manusia ya gitu. Si Danu mikirnya gitu. Nah, perempuan itu yang semulanya itu dia berdiri diem kayak menghadap ke pintu timur, itu tuh perlahan mendekat, bergerak mendekat tanpa membalikkan tubuhnya dia. Ya, jadi kayak dia itu kayak melayang, tapi dia tuh mundur. Gimana ya? Gini kali ya, mundur gitu kan. Tubuhnya Danu di situ seketika kaku, dia nge-freeze, dia nggak tahu mau ngapain, dia bingung di situ kan. Lidahnya tuh kayak tiba-tiba nggak bisa buat ngomong, kayak keluh gitu. Persendiannya tuh kerasa membeku, dia nge-freeze, sudah kayak nggak tahu gitu kan. Rasa takut itu tuh bikin dia tuh nggak bisa gerak, jadi kayak ya udah dia diam doang di situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Perempuan itu pun pada akhirnya dia tuh semakin mendekat, dia semakin mendekat ke arahnya si Danu, bahkan dalam jarak yang cuma beberapa sentimeter aja. Sosok itu tiba-tiba si cewek ini ya, dia itu berubah jadi sosok yang jadi semakin tinggi banget di hadapannya si Danu. Yang tadinya dia cuma ya mungkin sepantarannya atau mungkin lebih pendek dari Danu, dia tuh bisa jadi lebih tinggi banget, beberapa meter di atasnya si Danu kan. Nah, beruntungnya waktu itu pintu lift sebelah barat itu kayak terbuka tepat waktu kayak ting gitu kan bunyinya biasanya kalau lift. Nah, di situ si Danu tiba-tiba langsung kacar-kacir, dia keluar, dia langsung wah pokoknya menghambur keluar tanpa noleh sedikit pun ke belakang gitu. Jadi kayak wah astagfirullah, apa itu yang aku lihat tadi gitu kan. Dia jalan tergesa-gesa menuju ke meja kerjanya dia sambil berharap ada rekan kerjanya si Danu yang lain yang memang udah datang di situ. Nah, jam menunjukkan pukul 9 pagi, dia itu ngelihat Pak Erwin, staff maintenance, lagi jongkok tuh bongkar mesin lift. Jadi kayak dibongkar lah apa dan segala macamnya. Terus si siapa namanya si Danu nanya, Pak Erwin lagi ngapain katanya. Emang liftnya rusak lagi Pak katanya si Danu gitu. Dia nanyanya heran dong. Terus Pak Erwin kayak noleh sebentar, oh Mas Danu, lah iya toh, lah iya kan emang liftnya udah rusak ini dari beberapa minggu ini kan Mas. Ini saya coba baru pasang spare partnya lagi yang tadi dikasih sama bagian purchasing gitu kan. Mudah-mudahan cocok ya Mas Danu ya, kalau misalnya enggak ya terpaksa harus nunggu yang lain lagi gitu. Terus si Danu di situ kayak Pak Erwin nih bercanda aja katanya. Tadi pagi sempet nyala loh itu Pak gitu kan. Gimana tuh Mas Danu ini? Sebentar Mas Danu gitu kan. Terus sambil kayak berkerut gitu keningnya. Nyala gimana maksudnya, ini loh masih rusak lagi tak benerin gitu. Iya Pak, nyala gitu kan. Di situ si Danu tuh kayak masih bersikeras banget lah. Pak Erwin bilang sama si Danu, Mas Danu ini saya ini loh udah dari jam 6:30 ini saya tuh udah di kantor katanya Pak Erwin. Seperti biasa saya cek itu seluruh gedung terus termasuk lift ini karena katanya liftnya kan rusak toh katanya. Dan saya yakin lift ini tuh memang nggak berfungsi sama sekali Mas Danu, bahkan spare partnya itu juga baru saya terima tadi pagi, makanya ini saya coba perbaiki ini sekarang. Mas Danu ini loh ada-ada aja katanya Pak Erwin kayak gitu. Terus habis itu Danu itu kayak terdiam dong, dia ngejelasin penjelasannya Pak Erwin tadi kayak masa iya sih gitu kan situ. Terus pada akhirnya pun kayak oh gitu ya Pak, ya udahlah mungkin tadi kayaknya saya salah lihat deh gitu kan. Mas Danu ini halu aja masih pagi gitu. Terus pada akhirnya dia pun ya udah Pak permisi ya Pak, saya mau lanjut lagi itu kan. Ya Mas monggo gitu. Terus si Danu pun pada akhirnya permisi dan meninggalkan Pak Erwin dengan rasa
dengan perasaan yang campur aduk gitu. Karena di satu sisi dia ngerasa, terus tadi tuh apa, aku naik di mana, masa aku naik lift horor sih gitu kan. Ada dia bingung, dia ketakutan, dan ada juga pertanyaan yang nggak kejawab di situ. Dan pada akhirnya si Danu itu menyadari satu hal, bahwa itu adalah kedua kalinya dia itu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di dalam lift, terutama lift di kantornya dia. Gitu guys. Oke, itu adalah ceritanya dari Danu untuk cerita yang pertama di lift kantornya dia yang sedikit horor. Menurut kamu gimana? Apakah si sosok itu memang manusia kah atau bukan? Ya bukanlah ya. Gak mungkin manusia dengan bentuk kayak gitu, apalagi kakinya kebalik gitu aja udah aneh banget gitu kan. Kalau aku dari Danu kayaknya aku mending pingsan aja di situ. Tapi ya udahlah ya. Ya itulah ceritanya Danu yang pertama. Kita langsung lanjut aja ke cerita tentang lift yang kedua. Oke, jadi cerita kedua ini dialami sama seseorang, kita panggil aja namanya Harry. Jadi waktu itu Harry itu lagi ngunjungin temennya nih gitu kan. Dan malam itu tuh udah menunjukkan pukul 00.10 waktu si Harry itu baru aja dia itu keluar dari kamar pasien tempat temennya dirawat. Nah, temennya dirawat itu ada di sebuah rumah sakit terbesar di kota itu, kita panggil aja kota X gitu ya. Nah, karena si Harry sama si temannya itu keasikan ngobrol dengan dia keasikan ngobrol lah gitu kan, yang ngebuat si Harry itu tuh nggak sadar kalau udah jam waktu besuknya atau jam besuknya itu ternyata tuh udah habis gitu. Pada akhirnya diingetin sama perawat kayak yang lagi jaga di situ kayak, permisi mas-mas, mohon maaf untuk jam besuk hari ini sudah habis, mungkin biar temennya bisa beristirahat, mungkin bisa mas-mas ini pulang dulu, besok bisa kesini lagi gitu ya, mohon maaf karena sudah malam takutnya mengganggu pasien yang lain, katanya perawatnya gitu. Terus Harry tuh ngeliat nih kayak, oh ternyata udah jam 12. Oh iya sus, maaf ya sus, ya ampun saya tuh nggak ngeliat jam, ternyata udah jam segini. Ya udah kalau gitu bro, pamit kita ya gitu. Ya udahlah pamit lah, pulang kan, makasih ya sus, permisi sus gitu. Udahlah dia pamit lah sama temennya, sama si sus penjaga tadi itu. Terus pada akhirnya si Harry pun di situ kan, karena udah jam 00.10 malam ya teman-teman ya, dia pun menyusuri lah lorong-lorong rumah sakit yang udah dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Nah, suasananya itu ya seperti rumah sakit pada umumnya kalau malam hari, pastinya sepi banget ya kan, karena udah jam 00.10 alias udah jam 12 malam banget nih ya kan. Gak ada satupun orang yang beraktivitas di tengah malam kayak gitu. Bahkan suster pun milih buat ya di dalam aja, kecuali memang ada hal yang urgent ya kan. Jadi karena udah sepi banget di rumah sakit itu ya kan, jadi si Harry itu tiba-tiba banget nih dia tuh keinget sama ya cerita-cerita tentang kisah-kisah rumah sakit horor gitu kan, tentang penampakan kuntilanak dan juga tentang sebuah lift bernomor 13 yang konon katanya itu memiliki misteri di dalamnya gitu kan. Nah, temennya si Harry itu tuh katanya pernah cerita, waktu di dalam lift itu kamu akan ngerasa ada seseorang yang berdiri di belakang kamu gitu kan, padahal kamu itu lagi sendirian. Nah, sosok itu tampak di dinding lift yang terbuat dari cermin. Jadi liftnya itu di seluruh bagiannya itu cermin semua. Jadi kebayang lah ya kan, lift yang isinya cermin semua. Biasanya di mall-mall juga kayak gitu kok. Bahkan di kantorku pun itu juga liftnya kayak gitu. Jadi kaca lah gitu kan. Nah, dia itu katanya berpakaian warna putih dan rambutnya itu panjang. Matanya itu akan tajam natap ke kamu gitu. Nah, temennya yang lain itu nambahin, kamu juga akan ngerasa ada hawa dingin yang di tengkukmu gitu kan. Terus kayak ada tangan yang akan megang pundakmu gitu. Nah, cerita-cerita itu tuh kayak kembali terngiang gitu loh di kepalanya si Harry itu. Pada akhirnya si Harry pun kayak udahlah, mungkin perasaanku aja gitu, nggak mau dia mikirin yang kayak gitu ya kan. Akhirnya Harry sampailah itu di tempat lift pengunjung yang terletak di ujung lorong. Ya, di situ jantungnya si Harry itu kayak sedikit berdebar waktu membaca pengumuman yang terpampang di dekat pintu lift itu.
Jadi di situ pengumumannya itu tertulis bahwa mohon maaf, lift nomor 1 sampai nomor 12 sedang dalam perbaikan atau maintenance. Silahkan menggunakan lift nomor 13. Lift nomor 13 guys, pada lift nomor 13 itu yang tadi diceritain itu adalah lift yang katanya lift horor di situ ya kan. Ya udah, pada akhirnya di situ Harry nalan ludah dong, kayak aduh. Terus dalam hatinya kayak akhirnya kok pakai lift ini juga katanya gitu kan. Dengan rasa yang udah sedikit takut, dia gemeteran di situ, udah nggak tahu ya kan, kayak udahlah bismillah aja ya Allah, semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Dia nekan tuh tombol turun, tekanlah dulu dia tunggu dulu kan, sampai pada akhirnya pintu liftnya itu pun perlahan terbuka. Tapi nggak ada seseorang pun di dalam sana, kayak oh ya alhamdulillah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dia coba tuh nenangin diri di situ, ya Allah semoga nggak ada apa-apa ya Allah. Dia berdoa di situ kan. Dia menepis tuh keraguan yang muncul di dalam hatinya dia, kayak aku naik tangga aja ya, tapi kalau naik tangga juga sama aja, udah segini pula gitu, lebih cepet lewat lift gitu kan. Terus ya udahlah, pada akhirnya dia cobalah itu buat melangkahkan kaki. Terus dia masuklah dia ke lift nomor 13 itu. Nah, karena dia udah masuk, dia dia pencetlah tombol untuk turun gitu kan. Pintu lift pun tertutup setelah dia berada di dalam lift itu ya kan. Menit demi menit pun berlalu, kayak dia tuh ngerasa kayak lama banget gitu loh. Padahal kan biasanya kalau kita turun lift kan ya udah cepet gitu kan. Rasa takut pun pada akhirnya kayak mulai tuh menjalari dirinya di situ kan. Lift itu kayak enggak bergerak waktu dia itu masuk. Dia ngerasa kayak stuck di situ doang gitu. Padahal dia ngerasa kayak di situ dia tuh udah takut banget kan. Suasananya di situ, Harry itu ngerasa suasana di situ makin mencekam. Dengan tangannya dia yang gemeteran, dia megang ponselnya dong, kayak gini. Gemeter kan tangannya dia. Dia tuh niat nih buat nelpon temennya lah untuk minta pertolongan ya kan. Terus habis itu, tapi tiba-tiba liftnya tuh bergerak tuh. Bukannya turun, tapi malah naik menuju ke lantai 13. Nah, ya kan, harusnya dia turun. Kenapa dia naik? Ya udah, di situ Harry ngerasa keringat dinginnya tuh mulai ngalir di tengkuknya dia. Betisnya tuh kayak kerasa lemes banget, udah kayak ubur-ubur ya kan. Hampir dia itu nggak sanggup nopang tubuhnya dia sendiri, kayak udah gua kalau pingsan mending pingsan aja sekarang gitu ya kan. Detak jantungnya tuh kayak gitu, udah deg-degan banget ya, udah semakin kenceng banget tuh detak jantungnya kan, cepet banget seiring angka yang terus bertambah. Terus pada akhirnya ting, bunyilah itu pintu lift. Pintu liftnya kebuka waktu mencapai lantai 13, teman-teman. Sudahlah ya kan, panik dia dong di situ, kayak anjay kenapa juga di lantai 13 gitu kan. Di depan pintu lift berdirilah sesosok kuntilanak dengan wajah yang sangat-sangat menyeramkan. Di situ Henry udah panik, nge-freeze, nggak tahu mau ngapain, udah bodo amat ya kan, gue mending pingsan aja sekarang deh gitu. Terus di situ Harry bilang, tolong. Suaranya kecekat di tenggorokan ya kan. Dia nggak tahu nih mau ngapain. Udah nggak tahu dia, udah nge-freeze, blank pikirannya. You never know. Terus katanya kuntilanak, dia bilang apa? Tolong, dia bilang. Harry di situ cuma bisa ngangguk doang, kayak dengan tubuhnya dia yang masih gemetaran ya kan. Kuntilanak itu kayak natap dia dong beberapa detik. Terus dia ngomong aja pakai nada santai. Dia ngomong gini teman-teman, sebenarnya aku lagi libur sih dalam tugas malam ini. Terus di situ Harry kayak, maksudnya gimana nih? Apa nih maksudnya? Dia nggak ngerti dong. Si kuntilanak itu bilang lagi, cuma gara-gara ada orang bego aja sih, terpaksa dia aku lembur. Deh, kamu kalau kamu turun ke lantai dasar, jangan lupa tekan tombol angka di samping pintu lift. Terus di situ Harry pun kayak, apa sih maksudnya gimana sih ini, kok maksudnya apa gitu kan. Si kuntilanak itu kayak, udah tekan aja katanya. Terus Harry di situ kayak membeku dong. Dia di situ panik, dia panik ketakutan, tapi ternyata si kuntilanak itu tuh santai aja teman-teman, kayak kesadarannya pun tiba-tiba kayak tersentak gitu kan, kubrak dia langsung. Dia pun di situ kayak ya udah pingsan lah dia kan.
ya udah mending pingsan aja sih kalau aku daripada itu. Dia pun pingsan karena dia menyadari kekeliruannya sendiri. Tapi agak kocak ya kan, biasanya kan kuntilanak gitu kan, aku nakutin, situ dia cuma bilang kayak, aku lagi nggak tugas malam ini, udah kau ini aja deh, kau turun aja, udah aku lagi gara-gara kau sih kan aku jadi lembur, dah kau turun aja lah, malas aku gitu. Karena ada orang bego yang dia maksud bego itu si Harry itu. Pada akhirnya si Harry pingsan di situ, terus ya udah ditemuin lah sama orang gitu kan, terus udah disadarkan dan segala macam, terus ya udah diceritain lah tuh apa dan segala macamnya, kayak dia ketemu A sampai Z, dia ceritain semuanya. Terus di situ kayak orang gue, oh masnya diganggu ya sama Kunti ya di lantai 13 ya gitu lah, udah biasa sih mas, ya udah nggak apa-apa, untung aja masnya nggak kenapa-kenapa kan, coba kalau kenapa-kenapa aduh bahaya juga sih gitu, tapi ya udahlah untungnya masnya nggak apa-apa. Udah mas minum dulu aja, santai dulu di sini, kayaknya masnya shock banget gitu kan. Terus si Harry cuma gitu-gitu doang. Pada akhirnya pas dia udah tenang, pulanglah dia ke rumah gitu. Nah udah semenjak itu pun ya Harry ngerasa kalau misalnya dia ke rumah sakit, terutama dia nggak akan mau pulang jam 12 malam lagi, dan dia agak trauma tuh buat datang ke rumah sakit itu gitu, karena apa yang udah terjadi sama dia gitu. Oke, tadi itu adalah cerita dari Harry dan juga dari Danu ya. Jadi 2 cerita untuk hari ini yang temanya adalah lift horor yang dari rumah sakit dan juga kantor. Nah, yang paling menyeramkan itu memang bukan hantunya, tapi adalah kebodohan kita sendiri di situasi yang salah. Nah, kalau misalnya nih kamu ada di posisinya Harry sama di posisinya Danu, apakah kamu akan panik atau kamu langsung sadar kayak harus ngapain gitu kan? Coba kamu tulis di kolom komentar. Nah, dan juga inget ya, kalau suatu hari kamu nemu lift yang ternyata cuma satu aja yang nyala, pastikan kamu tahu cara keluarnya itu gimana sebelum yang lain nanti nemuin kamu di dalam. Oke, itu dulu untuk cerita hari ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau misalnya kita upload video baru. Dan juga kalau misalnya kamu mau request, kamu bisa tulis di kolom komentar. Kalau kamu punya cerita panjang horor, kamu bisa tulis di ini podcast00@gmail.com. Oke, itu dulu. Jangan lupa share ke semua sosial media dan juga semua teman yang kamu punya biar mereka juga bisa mengkonsumsi cerita-cerita horor juga. Begitu. Oke, kita ketemu lagi di next video. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.